Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung peci dan burung lainnya. Seperti biasa sambil santai, sambil berbagi buat seluruh sahabat Sleman. Jadi hari ini banyak pertanyaan dari teman-teman, sebetulnya bukan hari ini ya, udah banyak, udah lama. Plecinya susah buka paruh. Jadi om, pleci saya udah dirawat lama, udah didoping, tapi masih nggak mau buka paruh. Jadi saya mau bahas buat teman-teman, jangan lupa like, share, dan juga subscribe Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jadi sebetulnya kalau dalam hitungan minggu itu belum termasuk lama lah, karena ada beberapa teman yang bertanya, begitu saya tanya emang rawatan berapa lama, ada yang bilang 2 minggu, ada yang bilang baru 3 minggu. Jadi kalau masih hitungan minggu ya belum lama kalau untuk di pleci. Nah kalau misalnya udah dirawat berbulan-bulan dengan metode doping, itu baru lama. Dan kalau misalnya belum buka paruh, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk pola rawatan, kalau misalnya tanpa doping itu jangka 1 bulan 2 bulan itu masih sebentar, karena banyak teman yang nggak mau pakai doping tapi pengen cepat buka paruh, itu agak sulit. Jadi kalau mau tanpa doping itu prosesnya panjang, harus tahunan, dan harus menggunakan untulan. Jadi proses permainan birahi dia untuk meningkatin birahi sama ngerendahin birahi yaitu pakai doping, pakai untulan kalau tanpa doping. Nah kalau misalnya pakai doping itu jangan pakai untulan dulu, karena biasa yang ada ketika pakai doping kemudian diuntul, yang ada burung begitu dipisah bukannya mau bunyi tapi dia malah gerabakan. Jadi biasanya memang gerabakan, dia nyari untulannya itu nggak bisa pakai doping dulu. Penggunaan nggak bisa pakai untulan dulu. Jadi penggunaan kalau misalnya tanpa penggunaan dengan doping itu pakai diuntulnya itu ketika udah mapan, burung udah buka paruh. Biasanya kalau buat untulan dan doping itu identik sama buat digantangan. Jadi ketika digantang masih lompat sana lompat sini, kemungkinan ya masalah untulan. Jadi harus cari untulan. Nah tapi kalau misalnya tanpa doping itu harus diuntul dulu buat permainan birahinya. Jadi harus diuntul ketika masih sebelum mapan. Kalau udah mapan agak sulit nguntulnya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakai doping, yang jelas harus sabar. Potensi waktunya bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa lebih. Kemudian kalau misalnya teman-teman udah pakai doping segala macam, memang identiknya yang pertama, kalau pleci itu nggak semua pleci bisa cepat, walaupun sesama jenis lampung atau sesama gunkar ataupun sesama dakun. Contoh kemarin saya waktu tanggal 23 Desember 2024 saya itu ngombyok pleci 6 pleci, diantaranya 5 yang ngeriwik. Jadi ada 1 betina, yang 5 itu saya doping, dan yang paling cepat itu ada 1. Dia usia setelah pendopingan 4 hari langsung buka paruh. Tapi yang itu kan cuma 1. Ada juga yang potensi 1 bulan dia langsung baru buka paruh. Ada yang sampai sekarang, nah ini menggunakan lagi, coba dia masih ngeriwik aja. Jadi masih ngeriwik, cuma emang materinya saya senang, dia ngebut bener, speed, volumenya kencang, tapi masih mau ngeriwik, belum buka paruh sampai sekarang. Jadi udah pakai doping tinggi segala macam. Nah yang jelas kalau teman-teman udah media pakai doping, kalau misalnya ngerawat pleci tak pakai doping, itu prosesnya harus konsisten. Jadi pemberian doping harus konsisten. Jadi kalau saya sekarang yang masih saya lakukan yaitu yang mana ketika awal didoping, misalnya dari hari Senin didoping sampai hari Sabtu full, nggak dikasih mandi, kasih doping full. Kemudian hari Minggu saya prein dulu, saya ganti pakai mijon.
terus saja konsisten. Yang penting kelihatan dari kinerja doping yang kita kasih. Kalau misalnya ada peningkatan, begitu kita kasih dia lebih ngotot, tinggal konsisten aja. Karena memang nggak semua langsung bisa buka paruh. Makanya buat teman-teman, jangan terlalu ngeliatin identitas, tapi fokus ke kualitas. Walaupun pleci Sumatera yang katanya banyak cuma ngeriwik, nggak juga. Kemudian pleci yang katanya bagus, nggak semua bagus. Ada juga yang 1-2 mungkin kurang bagus. Jadi kembali lagi ke karakter plecinya, ada yang cepat, ada yang lama, nggak bisa dipukul rata bahwa ini bagus, ini enggak. Jadi tergantung lagi. Yang penting pilih pleci yang volumenya kencang. Karena volume memang nggak bisa dirubah, mau volume mau kayak manapun, di doping kayak manapun, cuma bikin pleci ngotot, nggak bisa bikin pleci suara kencang. Jadi kalau suara kencang itu suara bawaannya, suara khas dia sendiri. Nah, tinggal prosesnya teman-teman harus rutin yang namanya koloni. Kalau merawat pleci mungkin bisa jadi kurang koloninya, kurang diterapi, kebanyakan dikumpulin sama pleci sendiri. Jadi koloni sama pleci sendiri, rutin dibentang, dijauhin, dan harus konsisten karena nggak bisa langsung. Makanya kalau mau enak beli burung jadi, itu nggak pusing. Kalau saya sendiri lebih senang prosesnya, melalui proses dari masa ke masa. Nah, mungkin itu aja dari saya, bukan mengajari apalagi menggurui, sekedar santai sambil berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.